audionya ada. Salah ketika visuali dikasih visual saja, yang kinestetik dikasih kinestetik saja. Salah, karena tugas guru itu menuntun supaya kelak anu tuh bisa ngadenge, jadi bisa ngadenge. Yang visuali dikasih visual saja, visualnya semakin hebat, tapi esok semakin bongeng, gitu dah. Salah, Bapak dan Ibu. Jadi yang auditori dikasih visual kinestetik sama, tapi audio lebih dominan. Yang visualnya lebih dominan, yang kinestetiknya lebih dominan gitu. Termasuk pada saat assessment, anak yang senangnya lisan tes lisan, anak yang senangnya nulis tes tulis, yang senangnya warawiri dia suruh nyari apa. Padahal TP-nya sama, apa itu memahami ciri kubus. Yang senang ngomong tes lisan, nah kubus apa? Ya bagus. Yang senangnya nulis tes tulis, kubus adalah benda yang memiliki ciri titik-titik, nah tes tulis. Anak yang senangnya warawiri, cari di kelas ini yang bendanya milik kubus. Kotak kapur, dadu, rubik dapat, nah berarti dia paham kubus. Selama ini anak yang tidak senang ngomong di tes lisan, bukan berarti dia tidak paham kubus, tidak bisa ngomong. Nah, kubus apa? Kubus, tidak bisa jarang ngomong. Langsung guru menjudge bahwa anak ini tidak bisa kubus, bukan, dia tidak bisa ngomong. Berarti penilaian menjadi bias, menjadi tidak objektif, menjadi tidak valid, menjadi tidak reliable, tidak akuntabel, Bapak dan Ibu. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini anak harus dimerdekakan. Supaya apa? Supaya data yang kita dapatkan adalah data yang sebenarnya. Dan inilah awal dari pembelajaran berdiferensiasi. Sekali lagi, anak dalam kelas harus dimerdekakan. Kenapa? Kalau tidak dimerdekakan, maka disiplinnya adalah disiplin yang palsu, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab yang palsu, bisanya adalah bisa yang palsu. Kenapa? Terpaksa. Motivasinya eksternal, bukan dari dalam diri, yang internal. Akibatnya disiplinnya disiplin yang semu. Sehingga perbedaan penilaian terjadi antara guru dengan masyarakat. Cek guru budak ieu teh 100, tapi cek masyarakat mah 50. Kenapa? Karena di masyarakat lah perilakunya itu alamiah. Karena di masyarakat itu merdeka, sedangkan di kelas terkungkung oleh banyak aturan. Akibatnya disiplin iya, tapi palsu. Maka syaratnya apa? Supaya kita mendapatkan data yang otentik dari anak, data yang sebenarnya. Maka biarkan dia merdeka secara alamiah untuk dia menyampaikan apapun. Maka harus berpusat pada siswa supaya kita mendapatkan data otentik. Ini teh malas, memang benar-benar malas. Dan malasnya nampak ketika dimerdekakan di kelas. Benar kurikulum merdeka. Ketika anak dimerdekakan, maka kita akan mendapatkan data yang otentik dari anak. Bukan data yang palsu dibuat-buat. Sehingga pembelajaran benar-benar nanti bisa diferensiatif sesuai kemampuan kita. Nah, jadi modul ajar yang kita kembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ditambah lagi STEM. Apa itu? Bahan ajar kita akan selalu dimulai dengan fenomena alam, fenomena sosial. Ini yang disebut dengan science. Supaya apa? Supaya anak kelak kembali ke alamnya. Alam siapa? Alam dia, yaitu apa? Alam sosial dan alam alamiah tadi, Bapak dan Ibu. Social and natural science. Jadi yang pertama kita lakukan apa? Dalam bahan ajar, munculkan stimulus, teks, video. Apa isinya? Isinya tentang alam dan sosial. Masalah, alam sosial, fenomena dan sebagainya. Ada gempa bumi di Cianjur, munculkan. Muncul kecintaan kepada manusia yang lain. Untuk apa? Untuk kita memberikan sesuatu, menjadi manusia yang paling bermanfaat, manusia yang paling dicintai oleh Tuhannya. Siapa? Manusia yang paling bermanfaat, banyak menginspirasi, banyak memberi. Dan itu dimunculkan di bahan ajar, sehingga kental dengan nilai. Karena kurikulum merdeka SKL-nya bukan ke materi, sehingga di akhir jenjang kelak, kalau kurikulum merdeka sudah benar, tidak akan ada tes di akhir jenjang. Naik ke SMP tidak dites, naik ke SMA tidak dites. Kenapa? Karena ada fase. Anak akan bisa pada waktunya, kemudian SKL-nya bukan lagi ke materi, sekarang ke karakter SKL-nya. Dari siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Jadikanlah materi sebagai alat saja. Hamplas alatnya. Ya. Kemudian yang dilihat apa? Ketika materi sebagai alat, jadikanlah materi ini sebagai alat untuk mengasah diri siswa, sehingga kelak mutiara itu akan bersinar terang dan diketahui oleh guru dan oleh semuanya.
Makanya ketika ada hampelas, kemudian patung diasah oleh hampelas, yang dilihat apanya nanti terakhir? Patungnya, jangan hampelasnya. Di kurikulum 2013, hampelas diasah ngasah patung, tapi setelah selesai yang dilihat adalah hampelasnya. Hampelasnya biasa kumaha gitu. Padahal ditinggalin lo nak patungnya. Siapa patung itu? Diri siswa, dan diri ketika dihampelas maka muncul jati diri yang sebenarnya. Siapa? Karakter. Karakter inilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Maka SKL di kurikulum Merdeka ke profil pelajar Pancasila. Dengan demikian maka di bahan ajar akan penuh dengan nilai moral, values dibanding dengan materi-materi yang sifatnya pemahaman gitu. Kurikulum Merdeka. SKL-nya menjadi ke karakter kepada dia, bukan lagi ke materi. Terus selain itu akan ada apa lagi? Di teknologi selalu dilibatkan. Hasil penelitian kami, anak bosan dengan bahan ajar yang berlembar-lembar, 100 halaman, 50 halaman. Maka muncullah konsep yang disebut dengan pendekatan micro learning. Maka nanti bahan ajar dikemas sedikit tapi banyak versi. Sedikit tapi banyak versi. Bahan ajarnya 10 halaman, tapi didukung dengan audio podcast, didukung dengan video explainer, didukung dengan infografis, didukung dengan motion grafis. Itu semua menjadi satu kemasan bahan ajar. Dan inilah yang sedang dikembangkan oleh para perusahaan media. Dulu media itu satu saja untuk satu materi, sekarang enggak, banyak variasinya. Memfasilitasi anak yang audio, berarti podcast dimunculkan. Baikkan anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang berbentuk kubus. Kemarin kita sudah bertemu, hari ini kita bertemu lagi bersama ibu. Mungkin anak-anak sekarang sedang ada di mobilnya masing-masing ya. Silakan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh ibu. Bangun ruang berbentuk kubus adalah 6 sisi, 12 sudut, 8 titik sudut, titik. Nah, kata audio podcast. Ada lagi video explainer, tapi kemasannya tidak terlalu lama, 3 menit. Karena berdasarkan penelitian anak SD terutama tidak kuat bertahan mendengarkan sesuatu yang lama. Maka di kurikulum Merdeka sekarang dengan kerja gelis, bahan ajar yang akan kita kembangkan hari ini adalah, sampai nanti ke depan kita bertemu lagi, adalah bahan ajar yang kemasannya mikro. Mikro itu tidak berlembar-lembar, tidak terlalu lama, tapi banyak versinya. Paham Bapak Ibu? Ya. Untuk baca ada apa? Ada bahan ajar seperti LK, lembar kerja, 5 halaman atau 10 halaman. Tapi diperkuat dengan infografis 1 halaman, memuat yang penting-penting saja. Didukung lagi oleh audio podcast, ya Bapak Ibu. 3 menit, dukung lagi oleh video explainer, ada yang sedang menjelaskan Ibu. 3 menit, tambah lagi dengan PPT, sekian slide, ditambah lagi dengan infografis, apa tadi? Motion graphics. Motion graphic itu video animasi. 3 menit. Nah, kalau begitu pertemuan ke depan kita akan belajar banyak. Teknologinya dipelajari, kemudian membuat bahan ajarnya dipelajari, jadi satu kemasan utuh, satu set. Namanya apa? Bahan ajar berbasis micro learning. Di sini teknologi mulai dilibatkan, termasuk dalam pembelajaran ketika anak memecahkan masalah sosial. Kemudian apa? Anak membuat sesuatu, namanya apa? Engineering. Rekayasa, teknik. Maka nanti dalam bahan ajar anak ditantang membuat apapun. Pak, hari masalah naon kek? Guru hanya stimulus saja. Anak bisa mempersepsi sendiri masalahnya apa di lingkungan sosial. Itu berarti apa? Sains. Jadi nanti pada saat membuat bahan ajar karena diferensiatif, maka sains masalahnya akan berbeda anak. Cek iya banjir, cek iya gempa, cek iya buang sampah, cek iya orang tuanya ngarokok ini bermasalah, ingin segera diselesaikan. Tapi beda kan? Ini namanya sains. Teknologinya beda-beda ke anak menerapkannya. Ada yang pakai apa? Pakai handphone, ada yang pakai komputer, ada yang pakai teknologi biasa, pakai botol aqua teknologi. Karena teknologi itu memperingan pekerjaan manusia, bukan hanya yang digital saja. Tambah lagi anak membuat sesuatu dan harus estetis. Apa itu? Dihias, ya. Kemudian dibuat menjadi lebih indah dan sebagainya. Dan itu perspektif anak. Ya. Maka anak dibiasakan mempersepsi sendiri sesuatu. Maka kelak kita menciptakan anak-anak yang punya potensi, punya kemauan, dan punya perspektifnya dihargai. Suruh ngegambar, gambarnya titik. Pada saat ditanya, nah ini gambarnya apa? Kok ibu penasaran? Iya, ini kan seperti nggak ada gambarnya. Ini titik bu. Ya ini apa maksudnya? Titik itu apa maksudnya? Ibu kalah oleh saya. Kenapa? Kan pembelajaran yang bagus adalah pembelajaran yang mampu membangkitkan curiosity. Apa itu? Rasa ingin tahu. Hari ini ibu sudah dibangkitkan rasa ingin tahunya oleh saya ya. Jadi kira-kira gambar anak pergi ya.
selesai. Nah itu gambarnya, iku hiji kosong. Nah kan pendidikan harus membangkitkan rasa ingin tahu. Saya sudah membangkitkan rasa ingin tahu ibu. Ini gambarnya. Eta naon eta maksudnya 2-0 ibu kalah. Nah padahal mah anak kalau gitu teh. Ya guru nanya, eta geus jadi guru si anak. Geus anak teh ini titik. Maknanya adalah kita kecil di hadapan Tuhan. Kita dilihat dari atas semakin kecil nggak kelihatan. Itulah kita bu. Oh gening hade. Mataknya jangan langsung menjustifikasi tapi mengklarifikasi. Jangan justifikasi, klarifikasi. Saya punya ponakan suruh menggambar. Gambarnya yang lain bagus-bagus kan ada biasanya gunung, pohon kelapa, kemudian di sini ada nonggeng lah. Gitu kan sama, semuanya sama. Anak ini menggambar mobil, mobilnya acak-acakan, ban di luhur, kemudian pantona kan, pantona penyut dan sebagainya. Guru memberikan nilai 2, esoknya nggak mau sekolah. Pada saat guru datang ke rumah, kemudian Pak, dak kumaha atuh geuningan gambar nage kieu nu rain masaraya itu banding. Ini buktinya, Pak. Oh iya benarnya kita panggil saja. Deh, hari ini maksudnya apa? Ini kan mobil yang habis tabrakan kemarin ya. Mobil yang habis tabrakan mang gitu. Berarti naon budak lebih pintar eta ya. Si guru menyesal kenapa? Terlalu cepat menjustifikasi tanpa mengklarifikasi. Nah, di kurikulum Merdeka yang diinginkan adalah klarifikasi. Kenapa? Karena salah merupakan hal yang wajar dalam belajar. Jadi klarifikasi yang diinginkan, maksudnya apa deh? Ini maksudnya apa? Di kurikulum Merdeka, paradigma baru, setiap individu yang melakukan apapun selalu ada alasan di balik itu. Maka kalau begitu apa? Fokuslah pada alasannya, jangan pada puncaknya. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ada orang yang salah, biasanya yang dipikirkan apa? Kesalahannya. Sehingga kita lelah memikirkan dia salah. Padahal yang harus kita pikirkan apa? Penyebab dia salah. Supaya esok hari bisa ada solusinya gitu. Jadi kita terlalu lelah memikirkan puncak tanpa mau memikirkan proses gitu. Nah anak-anak sekarang di kurikulum Merdeka nggak mau begitu. Maka klarifikasilah. Setiap apapun yang dilakukannya selalu ada alasan di balik itu. Dan bisa jadi alasannya alasan yang hebat Bapak Ibu. Makanya di Jepang harga pi dibuktikan. Kenapa? Karena bukan pi yang penting, tapi proses mencari pi-nya, dia berjuang dengan keringat dan air mata, dan di sana ketika diklarifikasi itu sangat penting untuk digali. Jadi perjuangannya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah apa? Mathematics ya. Di sini akan ada data, anak suruh mencari data, mengumpulkan data, kemudian apa? Tabel. Menyajikan sesuatu dalam bentuk diagram dan sebagainya. Selalu ada muatan-muatan matematikanya. Kapan di alam ini tidak ada matematikanya? Ada matematikanya. Di alam ini kapan tidak ada matematikanya? Nggak ada. Iya matematika. Iya matematika. Hitut matematika. Nah sekali hitut hiji. Nah, matematika deh. Matakna pada saat mengajarkan numerasi mulailah dari masalah yang kontekstual atau hese Pak. Nggak ada yang hese karena matematika itu melekat pada apapun. Bapak Ibu. Pada hari Minggu kuturut ayat ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ayah sabaraha jalma dina delman. Sok sabaraha jalma. Ayah sabaraha jalma dina delman. Eta cung. Tilu siapa saja? Bimo. Kusir. Saya ayah nah eta tilu. Matematika tak? Ini dalam level numerasi namanya level 1, knowing. Knowing tak? Masuk ke level 2 sekarang. Masuk ke level 2 apa pertanyaannya? Kalau delmannya ayah hiji si kudana kabeh kaki ayah seberiji 6 ditambah 4 10 dah bagus dah level 2 namanya apa? Applying level 2 applying. Lanjut lamun kudana ayah M ekor kudanya M2 M kuda M kuda ya maka jumlah kakinya ada berapa model matematikanya? M kuda, kudanya ya M 4M ditambah genep karena genep kan tadi masih tetap konstanta ya. Nah ini namanya level 2 applying. Lanjut, kalau satu kuda dalam delman bisa menarik kita ke sekolah 1 jam, kalau kuda udah ditambah jadi 2, sabaraha jam sampai di sekolah? Sing ancang-ancung anu sarua keneh cung sarua keneh mana anu sarua keneh cung anu jawabannya jadi setengah jam. Ayo kan Bapak. Nah ini orang yang tidak punya pendirian
Jadi kita tidak mengharapkan anak-anak yang mampu menjawab harewosan tanpa dia menyampaikan alasannya. Kan klarifikasi harus dijawab. Siapa yang sengaja? Berarti akan jadi insinyur. Kenapa? Terlalu formal. Hitungnya pakai perbandingan, matematikanya matematika formal, bukan matematika hidup, bukan matematika formal. Dia jadi insinyur nanti. Karena kalau dia satu jam, kalau dua bertek 2 jam. Bagus. Ayah anu satu apa ya? Karena udah mah jalannya hiji kia, dua kayak gitu. Bahwa misalkan anu hiji nak saya mah katakan. Sama kan tinggalkan sama. Nggak ada yang bareng bu ya. Yang ini cepat, yang ini. Nah, saya 1 jam. Ayah oge nu jawabannya kita tepi-tepi. Tidak akan sampai-sampai. Kenapa? Dua-duanya Pak, kudanya itu beda jenis kelamin. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Jadi di tengah jalan teh terjadi pertempuran yang dahsyat. Jadi tepi-tepi tah eta teh udah teh boga alasan. Nah, alasan ini level numerasinya paling tinggi, namanya reasoning. Jadi level literasi ada berapa? 3. Level numerasi, maaf, numerasi itu berpikir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma 'lam ya'lam. Iqra maca, qalam nulis, 'allamal insana ma 'lam ya'lam, dari tidak tahu menjadi tahu. Lis mikir. Malam ya'lam, dari tahu menjadi tahu, berarti matematika. Berarti calis untuk saya di surat Al-Alaq. Tadi sampai mana? Jadi kalau ternyata jawabannya banyak, ini justru yang diharapkan. Ini level tertinggi numerasi, yaitu apa? Jawabannya boleh dari sudut pandang yang mana saja. Yang penting apa? Yang penting alasannya. Iya, reasoning Bapak Ibu. Ada burung bertengger di atas pohon 3, ditembak hiji sampai jadi. Nah, iya pertanyaan reasoning dah. Level tertinggi numerasi, yaitu apa? Reasoning. Ecek anu bakal jadi insinyur, jawabannya tinggal 2. Tak eta lamun jawabannya 2 dia matematika formal. Matematika formal. Jadi lamun ngitung kaso-kaso teh dihitung hiji 2 kali 5 bawah 30 tak 200. Tapi ada tukang yang begini, Pak ini butuh berapa kaso? 200. Nah ini matematika hidup. Jadi tukang tidak belajar matematika formal karena ada intuisi dalam hatinya, intuisi bilangan namanya. Ya, intuisi itu datang fitrah, diberikan oleh Tuhan, dan itu diperkuat sehingga dia punya sense of matematik yang tinggi. Tidak perlu dihitung banyak-banyak 200. Tidak percaya insinyur dihitung satu persatu. 200 itu bedanya gitu. Bedanya insinyur dan tukang bangunan. Jadi antara matematika formal and sense of mathematics atau intuisi bilangan ya. Atau intuition tadi dalam matematik itu. Nah, Bapak dan Ibu, berapa tuh jawabannya? Jadi kalau ada burung bertengger di atas pohon, berapa? 0 jawabannya. Alasannya? Hiber. Ya, anu hiji murah, nu 2 hiber. Oke? Aya oge di jawabannya 2 naon? Anu hiji murah nu ditembak, anu 2 bonge, tak bisa. Nah, jawaban yang seperti ini yang dinantikan Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan numerasi level tinggi, yaitu apa? Reasoning. Bernalar. Critical thinking. Apa itu critical thinking? Berpikir tapi beralasan. Jadi mikir tapi bukan alasan gitu. Alasan naon wae, kan sekarang paradigma baru. Tergantung perspektifnya dari mana gitu. Oke. Seorang peternak ayam punya 100 ekor ayam di dalam kandang ayam. Pukul 7 diberikan pakan ayam, lupa menutup pintu kandang ayam. Maka pukul 12 di dalam kandang ayam tinggal berapa ekor ayam? 0 akan jadi insinyur. Ini guru-guru yang nanti kelak menciptakan para insinyur. Karena jawabannya terlalu formal semua. 0. Oke, di dalam kandang ayam 0 pasti lamun kabuka kabur kan gitu ya. Tapi aya oge anu ngajawabna 100. Nah, apa 100? Nu diberina racun paeh kabeh di kandang ayam. Eta ya. Maka nanti di dalam bahan ajar ya, tidak lagi ada pertanyaan yang absolut seperti gini. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan enggak.
nanti akan diubah titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Silakan Niki. Enggak benar. Ini bahan ajar yang sedang dirancang oleh para pengembang media supaya anak paradigma baru, yaitu apa? Punya perspektif, critical thinking, punya alasan, maka menjadi terbuka. Pak, hari ini terbuka, maksudnya nanti mudah. Coba saya uji. Ini yang absolut nih. KPK dari 8 dan 3 berapa? 24. Langsung bisa karena insinyur. Nah, sekarang saya balik dengan pertanyaan di kurikulum Merdeka. Ada 2 bilangan. KPK-nya 24. Berapa saja bilangannya? Ada berapa pasal? 8. Nyasuk banyak kesebaraha. 1, 8 dan 3 atau tadi 2. 8 dan 6 2. Bagus. 4 dan 6 KPK-nya 12. Salah. Lanjut, berapa lagi? 8 dan 12. Bagus, terus. 24 dan 8. Bagus, terus. Nah, jadi hesenya. Padahal tiba orang ngajar KPK ini karena sudah dibuat menjadi level tinggi. Namanya apa? Reasoning. Jadi ini kenapa? Cara yang biasa tidak lagi bisa dipakai. Apa itu? Pohon faktor tidak bisa dipakai lagi. Sekarang sudah jadi bernalar. Betul tadi 83, 8 dan 12, 24 dan 8, 1 dan 24, 2 dan 24, 3 dan 24, 4 dan 24, 6 dan 24, 8 dan 24, 12 dan 24. Berapa lagi? Yang terakhir 24 dan 24. KPK 24 dan 24 berapa? 24 tuh. Nah, jadi hese karena numerasinya level tertinggi. Kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan, luar biasa. Insinyur semua berarti apa ya? Mencetak insinyur semua di sini nih, waduh. Berarti banyak hal yang akan kita ketahui. Masih mau lanjutkan dengan Pak Sandi kan? Masih mau lanjutkan? Masih seru kan? Masih seru. Jadi sekarang kita waktunya untuk istirahat, isoma dulu sebentar. Berapa waktunya, Bu? Kita beri waktu berapa? Kembali lagi pukul? Jam 1. Bapak dan Ibu kalau mau tahu lebih banyak lagi, nanti kita bertemu lagi di ruangan ini tepat pukul 1 ya. Siap Bapak Ibu? Ya.